Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu dalam pelajaran matematika. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi integral untuk kelas 12. Seperti yang telah kalian ketahui pada pertemuan sebelumnya, ada beberapa kompetensi dasar yang akan kalian pelajari di semester ini. Yang pertama adalah tentang menentukan nilai integral tak tentu dan integral tentu serta menyelesaikan pemecahan masalahnya. Nah, kali ini Ibu akan membahas tentang integral. Apa sih integral itu? Integral itu pada dasarnya adalah antiturunan atau kebalikan dari turunan yang telah kalian pelajari di semester sebelumnya. Dalam kehidupan sehari-hari, manfaat dari mempelajari integral diantaranya adalah kalian nanti bisa menentukan perkiraan jumlah penduduk di masa yang akan datang, sehingga dapat setidaknya mengetahui atau menyelesaikan masalah-masalah yang timbul apabila ada lonjakan penduduk gitu ya. Nanti akan dipelajari lebih lanjut untuk itu. Nah, kita akan membahas dulu pengertian integral secara definisinya itu apa. Kita lihat di sini ada fungsi X pangkat 3. Kalau kalian masih ingat pelajaran sebelumnya itu kan adalah turunan. Nah, kalau diturunkan X pangkat 3 itu menjadi 3X pangkat 2. Untuk X pangkat 3 tambah 10 diturunkan menjadi 3X pangkat 2 juga, karena 10 ini kalau diturunkan menjadi 0. Untuk X pangkat 3 kurangi 4 juga hasilnya adalah 3X pangkat 2. Dan seterusnya sampai X pangkat 3 tambah C. C di sini adalah konstanta. Maka turunannya adalah 3X pangkat 2. Nah, perhatikan fungsi turunan F aksen X itu sama dengan Fx sama dengan 3X kuadrat. Oke. Dari fungsi tersebut ada berbagai kemungkinan bentuk Fx seperti yang diberikan pada tabel. Ada beberapa kemungkinan. Nah, dari tabel tersebut, Fx itu sama dengan X pangkat 3 tambah C adalah fungsi yang turunannya F aksen X sama dengan Fx adalah 3X kuadrat. Berdasarkan hal tersebut, maka fungsi Fx, F-nya kapital ini ya, dapat dipandang sebagai kebalikan dari turunan atau anti turunan. Definisinya, jika Fx adalah fungsi yang bersifat F aksen X sama dengan Fx, maka Fx ini merupakan suatu antiturunan atau kita sebut sebagai pengintegralan dari F aksen X. Seperti itu. Itu adalah fungsi, itu adalah pengertian dari integral. Oke, selanjutnya kita akan membahas dulu untuk pertemuan kali ini adalah integral tak tentu. Pengertian integral tak tentu, integral fungsi Fx itu ditulis sebagai seperti ini lambangnya ya, bentuknya seperti ini. Integral dibacanya Fx dx. Nah, di belakangnya harus ada dx-nya. Disebut integral tak tentu dari Fx. Jika Fx itu antiturunan dari Fx, maka integral Fx dx itu sama dengan Fx ditambah C. Ingat, selalu harus ditambah C. Nah, keterangannya Fx ini adalah fungsi integral dari Fx yang mempunyai sifat F aksen X tadi. Oke, Fx-nya adalah fungsi yang diintegralkannya dan C adalah konstanta. Ada info di sini, lambang ini merupakan lambang integral yang diperkenalkan oleh ilmuwan matematika yang bernama Gottfried Wilhelm Leibniz yang berasal dari Jerman. Ini suatu pengetahuan ya, kalian boleh mengingatnya agar tahu lambang ini tuh ditemukan oleh ilmuwan Leibniz. Selanjutnya rumusnya apa sih untuk integral? Oke, ini agak mirip-mirip juga, nggak terlalu jauh dengan turunan karena kebalikannya tentunya berkebalikan ya. Nah, kalau ada integral xn dx, maka hasilnya itu 1. Oke, 1 di sini karena di sini sebetulnya ada koefisien 1 ya. 1 dibagi n, n-nya adalah pangkatnya, selalu ditambah 1 x n ditambah 1. Jadi pangkat ini dan yang bawah juga sama, selalu ditambahkan 1 dan jangan lupa hasil akhirnya ditambah C. Oke. Itu untuk singkatnya. Nanti kita ke contoh soalnya. Oke, ada beberapa contoh soal yang sudah Ibu tuliskan, mudah-mudahan kalian bisa paham.
Contoh soal integral, selesaikan integral berikut. Ada integral x kuadrat dx. Sesuai rumus yang tadi, berarti di sininya adalah koefisien 1, jadi 1 per pangkatnya 2 selalu ditambah 1, jadi 2 tambah 1, x, ininya juga pangkatnya 2 selalu ditambah 1, ditambah c. Jadi hasilnya adalah 1 per 2 tambah 1 itu 3, x pangkat 3 ditambah c. Sudah, itu saja hasilnya, seperti itu. Selanjutnya, apabila ada integral 5 dx, nah, seperti apa? Sama dengan, ini koefisiennya 5, jadi kita tulis di sini 5 per, karena tidak ada x-nya, atau x-nya itu pangkatnya 0, maka di sini kita tulis 0 ditambah 1. Nah, x-nya 0 ditambah 1, ditambah c, konstanta. Oke. Ini sama dengan 5 per 1 x pangkat 1 ditambah c sama dengan 5 dibagi 1 5, x pangkat 1 jadi x, jadi 5x tambah c. Untuk selanjutnya, untuk kedepannya Ibu berikan tips gitu ya, agar tidak terlalu lama menyelesaikan. Apabila nanti ada integral dari suatu konstanta saja, jadi integral 5 dx, itu hasilnya kalian tidak perlu menulis ini, tidak apa-apa, langsung saja ditambahkan koefisien x, ditambahkan variabel x gitu ya. Jadi kalau integral 5 dx berarti hasilnya adalah 5x tambah c. Kalau integral 10 dx berarti hasilnya adalah 10x tambah c, dan seterusnya. Jadi langsung saja ke sini, bisa, boleh. Oke. Kita next ke yang ketiga. Soal nomor 3 adalah integral 2x dx. Cara pengerjaannya sama. Ini 2 per, ini x sebetulnya ada pangkatnya ya, pangkat 1. Jadi kita tulis jadi 1 ditambah 1, x 1 ditambah 1 ditambah c. Sama dengan 2 per 2 x pangkat 2 ditambah c. Ini bisa kita sederhanakan. Jadi kita sederhanakan menjadi 1. Tidak usah kita tulis, jadi x kuadrat ditambah c. Seperti itu. Nanti kebanyakan di soal-soal itu tidak hanya yang sedikit ini, jadi ada gabungan. Nah, gabungan dari yang ini, contohnya seperti nomor 4, 5, dan 6. Nanti ada integral x pangkat 3 tambah 5x tambah 6 dx. Seperti apa? Seperti biasa kita selesaikan satu per satu. Integralkan dulu x pangkat 3. Ini berarti ini 1 ya, 1 per pangkatnya 3, 3 tambah 1, x, 3 ditambah 1. Tambah 5 per, ini pangkatnya 1, jadi 1 tambah 1, x, 1 tambah 1. Tambah 6 tadi seperti yang tadi nomor 2, berarti langsung saja kita jadi 6x. Nah, ditambah c-nya kita gabungkan saja di akhir, jadi sekaligus tambah c. Nah, selanjutnya kita sederhanakan, kita hitung, ini jadi 1 per 4, x pangkat 4, ini jadi 5 per 2, x pangkat 2, dan ini tetap 6x ditambah c. Itu hasil akhirnya, tidak bisa disederhanakan lagi. Baiklah, untuk nomor 5, hampir mirip ya, kita coba integral 3x pangkat 2 tambah 6x tambah 10 dx. Jadinya hanya 3 per 2 ditambah 1, ini x, 2 ditambah 1 juga, tambah ininya 6 per, ini pangkat 1 ya, 1 tambah 1, x, 1 tambah 1 tambah 10x, nah, tambah c. Hasilnya kita tulis jadi 3 per 3x pangkat 3 tambah 6 per 2x pangkat 2 tambah 10x tambah c. Kita sederhanakan seperti biasa, ini menjadi x pangkat 3 karena 1 ya, tambah ini 3x kuadrat tambah 10x tambah c. Itu hasil akhirnya. Nomor terakhir, integral 8x, ada negatifnya ini ya, negatif 9 ditambah 2x pangkat 3 dx. Sama saja, cuma kalian harus hati-hati dalam penjumlahan negatif ini karena kadang ada beberapa yang kurang teliti, jadi ada kesalahan gitu ya. Ini 8 per negatif 9 tambah 1, x negatif 9 ditambah 1. Tambah 2 per 3 tambah 1, x 3 tambah 1, jangan lupa c. Ini kita sederhanakan, negatif 9 tambah 1 itu negatif 8, x negatif 8 tambah 2 per 4, x pangkat 4 tambah c. Sederhanakan lagi, 8 bagi negatif 8 itu negatif 1, x pangkat negatif 8 tambah, ini sederhanakan masing-masing dibagi 2, jadi 1 per 2 x pangkat 4 tambah c. Itu contoh soalnya, mudah-mudahan kalian paham, karena ini tidak sulit ya, masih mudah gitu. Silahkan kalian ulang-ulang lagi kalau kita
Intinya kalian harus tahu rumusnya, lalu diaplikasikan ke soal-soal ini. Nah, kalau sudah paham, silakan selesaikan latihan soal integralnya. Ada 5 soal, selesaikan dengan cara yang baik dan benar, cara yang lengkap, lalu kirimkan hasilnya di Google Classroom. Baiklah, sekian penjelasan dan materi untuk hari ini. Semoga kalian paham. Selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.